Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil pengembangan website kami, yaitu Si Pustaka atau Sistem Informasi Perpustakaan Sekolah. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri bersama rekan-rekan saya terlebih dahulu. Pertama dengan saya, Najwa Khairunisa Ramadanti, dengan NIM digit terakhir saya, yaitu 129. Perkenalkan, nama saya Dinda Fajarwati dengan 3 digit terakhir 130. Perkenalkan, nama saya Umi Listianingsih dengan 3 digit NIM terakhir 153. Perkenalkan, saya Ahmad Enggar Rusmono dengan 3 digit NIM terakhir 155. Baik, si pustaka sendiri merupakan sistem berbasis website yang dirancang untuk membantu proses pengelolaan perpustakaan secara digital, mulai dari pengelolaan data buku, data anggota, peminjaman, pengembalian, hingga laporan operasional perpustakaan. Sistem ini memiliki dua jenis pengguna, yaitu admin dan anggota yang memiliki hak akses berbeda sesuai kebutuhan masing-masing. Pertama, saya akan menjelaskan halaman login. Halaman login merupakan pintu masuk utama ke dalam sistem. Pengguna harus memasukkan username dan password yang sesuai untuk dapat mengakses sistem. Untuk meningkatkan keamanan, si pustaka telah dilengkapi dengan fitur verifikasi CAPTCHA sehingga hanya pengguna yang valid yang dapat masuk ke dalam sistem. Selain itu, apabila pengguna salah memasukkan username dan password sebanyak 5 kali berturut-turut, maka akun akan dikunci sementara selama 30 menit sebagai bentuk perlindungan terhadap penyalahgunaan akun. Setelah login berhasil, sistem akan mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai hak aksesnya, baik sebagai admin maupun anggota. Selanjutnya terdapat halaman register yang digunakan untuk pembuatan akun baru. Masuk ke halaman daftar. Pada halaman ini, pengguna dapat mengisi data seperti nama lengkap, email, username, dan password. Sistem juga dilengkapi CAPTCHA untuk memastikan program registrasi dilakukan secara aman. Setelah data berhasil disimpan, pengguna dapat login menggunakan akun yang telah dibuat. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya Umi untuk menjelaskan fitur pada sisi anggota. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur yang tersedia pada sisi anggota. Setelah anggota berhasil login, anggota akan diarahkan ke halaman dashboard. Sini kita akan login terlebih dahulu sebagai anggota. Setelah eh, ini merupakan dashboard untuk menampilkan informasi umum seperti buku populer, jumlah buku tersedia, status peminjaman yang sedang berlangsung, serta akses cepat menuju layanan perpustakaan. Selanjutnya itu terdapat fitur pinjam buku. Pada halaman ini, anggota dapat melihat daftar buku yang tersedia di perpustakaan serta melakukan pencarian berdasarkan judul maupun kategori buku. Setelah menemukan buku yang diinginkan, anggota dapat melakukan request peminjaman secara online melalui sistem. Nah, setelah berhasil request, tampilannya akan seperti ini. Nah, permintaan tersebut nanti akan dikirim kepada admin dan menunggu proses persetujuan sebelum buku dapat dipinjam. Berikutnya ada fitur halaman riwayat peminjaman buku. Di riwayat peminjaman ini, halaman digunakan untuk memantau seluruh aktivitas peminjaman yang pernah dilakukan anggota. Anggota dapat melihat status peminjaman seperti menunggu, persetujuan seperti disetujui, ditolak, sedang dipinjam, terlambat, maupun sudah dikembalikan. Selain itu, anggota juga dapat membatalkan request peminjaman yang belum diproses oleh admin dan melakukan pengelompokan riwayat berdasarkan
kategori status peminjaman. Selanjutnya terdapat fitur profil anggota. Pada halaman ini, anggota dapat melihat dan mengubah foto profil, biodata akun, username, serta password. Anggota juga dapat melihat total buku yang pernah dipinjam dan informasi denda apabila terdapat keterlambatan pengambilan buku. Setelah anggota melakukan request peminjaman buku melalui sistem, proses selanjutnya akan dikelola oleh admin. Setelahnya saya akan logout dan login dengan username admin yang akan dijelaskan oleh teman saya, Ahmad Enggra Resmana. Baik, terima kasih. Setelah admin berhasil login, admin akan diarahkan ke halaman dashboard admin. Nah, dashboard berfungsi sebagai pusat informasi yang menampilkan ringkasan aktivitas perpustakaan seperti jumlah buku, jumlah anggota, data peminjaman, pengembalian, serta transaksi terbaru yang terjadi pada sistem. Dashboard juga menyediakan menu navigasi yang memudahkan admin mengakses seluruh fitur pengelolaan perpustakaan. Selanjutnya, terdapat halaman data buku. Pada halaman ini, admin dapat melihat, mencari, menambah, mengubah, dan menghapus data buku yang tersedia di perpustakaan. Informasi yang dikelola meliputi kode buku, judul buku, kategori pengarang, penerbit, tahun terbit, stok buku, serta status ketersediaan buku. Admin juga dapat melakukan pencarian berdasarkan kategori untuk mempermudah pengelolaan koleksi buku. Berikut adalah halaman data anggota. Halaman ini digunakan untuk mengelola seluruh data anggota perpustakaan. Admin dapat melihat, menambah, mengubah, menghapus, dan mencari data anggota berdasarkan nama, nomor anggota, username, maupun kelas. Selain itu, admin juga memiliki hak akses untuk mereset password anggota serta membukukan akun anggota apabila diperlukan sesuai aturan yang berlaku dalam sistem. Dengan adanya fitur ini, pengelolaan anggota menjadi lebih terstruktur dan efisien. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Saudari Dinda untuk menjelaskan fitur transaksi perpustakaan. Baik, terima kasih. Selanjutnya pada menu admin peminjaman ini, admin dapat melakukan, admin dapat melihat seluruh transaksi peminjaman, melihat buku yang sedang dipinjam, yang terlambat, dan yang sedang di-request. Nah, pada menu request ini, admin dapat menyetujui atau menolak seluruh request peminjaman yang dilakukan oleh anggota. Di menu peminjaman ini, admin juga dapat mencari berdasarkan nama, kode, dan nomor anggota seluruh atau sesuai status peminjaman. Misal sedang dipinjam atau terlambat. Nah, keterlambatan ini akan dicatat di menu peminjaman. Selanjutnya ada menu pengembalian. Di sini admin dapat melakukan transaksi pengembalian yang dilakukan oleh siswa. Misal buku kembali pada hari ini. Dan keterlambatan akan dihitung 1.000 per hari. Admin juga dapat mencari transaksi pengembalian berdasarkan nama, kode peminjaman, dan nomor anggota atau sesuai status peminjaman. Selanjutnya pada menu laporan,
admin dapat melihat seluruh laporan operasional perpustakaan dan dapat memfilter misal laporan peminjaman sesuai anggota atau laporan buku. Admin juga dapat memfilter berdasarkan bulan dan tahun. Yang nantinya bisa untuk dicetak atau diekspor sebagai laporan. Nah, selanjutnya pada menu pengaturan admin, nah pada menu pengaturan ini, admin dapat mengubah foto profil, data akun, username maupun password sesuai kebutuhan. Nah, dengan adanya si pustaka ini, seluruh proses pengelolaan perpustakaan dapat dilakukan secara lebih cepat, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik dalam satu sistem terintegrasi. Selain membantu admin dalam mengelola perpustakaan, sistem ini juga memberikan kemudahan bagi anggota untuk melakukan peminjaman dan memantau status buku secara online. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.